Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertemuan malam di alam bintang. Kelompok Xiao Yan mengikuti Ye Zong selama sekitar setengah jam sebelum akhirnya turun. Mereka datang ke suatu daerah di selatan. Ada halaman yang agak luas yang terletak di tempat kelompok Xiao Yan turun. Namun, halaman ini jelas agak tua dan rusak. Dari kelihatannya, tidak ada orang yang tinggal di sini selama bertahun-tahun. Sebuah plakat kayu terletak di depan halaman. Ada dua karakter samar yang masih bisa dikenali di dalamnya. Ye Manor. Ini adalah milik klan Ye saya. Namun, dengan penurunan klan Ye, tidak ada lagi orang yang membersihkan tempat ini. Tetap saja, ini bukan lokasi yang buruk untuk beristirahat sementara. Ye Zong menoleh dan berbicara dengan kelompok Xiao Yan setelah melihat ke halaman. Kelompok Xiao Yan secara alami tidak memiliki persyaratan tentang tempat tinggal mereka. Selain itu, Ye Manor ini mungkin tampak sedikit tua dan rusak, tetapi lebih unggul dalam hal ketenangan. Meskipun lalu lintas di sekitarnya masih cukup padat, namun jaraknya cukup jauh jika dibandingkan dengan tempat lain. Tidak masalah jika tidak ada masalah. Ini sudah larut. Setiap orang harus istirahat dulu. Masih ada hal penting yang harus dilakukan besok. Seiring dengan aliran waktu, malam perlahan mulai menyebar dari langit, menyelimuti seluruh Holyfield City dalam malam yang buram. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di halaman kecil di dalam Ye Manor. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bintang-bintang yang terang. Itu lama kemudian sebelum dia sedikit mengerutkan kening. Saya tidak merasakan sedikit pun riak yang terkait dengan api 3000 pembakaran sejak saya memasuki kota pil suci. Sepertinya disegel atau disembunyikan oleh para ahli dari menara pil. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke langit berbintang yang tidak jelas di wilayah dalam di Holyfield City. The 3000 Burning Flame terbentuk di dalam bintang-bintang. Itu akan tetap berada di langit yang jauh saat diciptakan. Jika Xiao Yan telah menebak dengan benar, 3000 Burning Flame seharusnya berada di langit berbintang di wilayah dalam Holyfield City. Skill Pil Tower benar-benar rahasia. Sepertinya saya hanya bisa mengambil rute yang benar. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Dia baru saja akan berbalik dan kembali ke kamarnya ketika telinganya bergerak. Dia menoleh dan melihat ke pintu ke halaman. Dokter peri kecil diam-diam berdiri di sana dengan gaun berwarna putih. Cahaya bulan dari langit menyebar ke bawah dan mendarat di tubuhnya. Dia tampil seperti benang perak dengan tambahan pesona yang memikat. Apakah kamu tidak pergi istirahat? Xiao Yan kaget saat melihat dokter peri kecil. Dia kemudian tersenyum dan bertanya. Sun Er menyuruhku untuk melindungimu dengan baik sebelum dia pergi. Bagaimana saya bisa berhenti bekerja sebelum Anda istirahat? Dokter peri kecil menjawab dengan senyum manis. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kata-kata cakap dari dokter peri kecil. Dia pasti menjadi jauh lebih ceria setelah menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan. Seharusnya tidak ada masalah dengan tubuh racun Anda yang menyedihkan, bukan? Xiao Yan mempelajari dokter peri kecil yang perlahan-lahan melangkah melewati sinar bulan sebelum dia bertanya dengan sikap prihatin. Seharusnya tidak apa-apa, saat ini ada poison dan seukuran ibu jari di dalam tubuhku. Semua poison ki yang menyedihkan di dalam tubuh saya ditekan di dalamnya. Saat ini aku dapat sepenuhnya mengendalikannya. Dokter peri kecil berpikir sejenak sebelum menjawab. Itu bagus.
Saya hanya dapat membantu Anda sampai saat ini. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri dalam apa yang ingin Anda lakukan di masa depan. Namun, tubuh racun yang menyedihkan bukanlah konstitusi biasa. Selain itu, tidak pernah ada orang yang bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan di masa lalu. Oleh karena itu, saya tidak tahu bagaimana memurnikan poison dan akan berdampak pada Anda di masa depan. Xiao Yan mengangguk saat dia menjawab. Dokter peri kecil sedikit tersenyum. Dia memalingkan matanya dan tiba-tiba bertanya, "Sudahkah kamu memberitahu Sun Er tentang masalah Cailin?" Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Dia segera merasa sedikit malu saat dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Masalah tentang Cailin hanyalah sebuah pertemuan yang dipenuhi dengan nafsu. Setelah kejadian itu, Xiao Yan secara bertahap mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang wanita ini melalui pertemuan mereka. Dia harus mengakui bahwa dia mulai merasakan perasaan yang rumit terhadap Ratu Medusa yang dingin namun memikat ini. Ini terutama terjadi pada Cailin yang diduga hamil. Sudah beberapa tahun sejak Xiao Yan meninggalkan Kekaisaran Jia Ma. Jika Cailin benar-benar hamil, berdasarkan aturan kehamilan ras orang ular, saat ini kemungkinan Xiao Yan kecil telah lahir. Hati Xiao Yan sekali lagi merasakan perasaan yang sangat rumit saat memikirkan hal ini. Dia tampak bahagia tapi tertekan. Berbagai emosi berkumpul bersama, tampak seolah-olah botol 5 rasa telah pecah. Seseorang tidak akan bisa membedakan rasa asam, manis, pahit, pedasnya. Saat kapal sampai di jembatan, pasti ada jalan. Saat aku melihat Sun Er berikutnya, aku akan memberitahunya hal-hal itu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia menenangkan emosinya sendiri dan menghela nafas. Ada beberapa hal yang secara alami tidak dapat saya terus sembunyikan. Tidak jarang seorang pria memiliki banyak istri dan selir di benua Douqi. Saya pikir Sun Er tidak akan keberatan. Dokter peri kecil terhibur saat melihat kekhawatiran Xiao Yan. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk di hadapan kenyamanan dokter peri kecil. Sun Er bukanlah gadis biasa. Dia pasti memiliki posisi dalam klan Gu yang sulit dibayangkan orang lain. Jika tidak, dua elit Du Zuns tidak akan melindunginya sepanjang waktu. Bahkan jika Sun Er setuju kapan waktunya tiba, kemungkinan klan Gu akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menghalangi mereka. Dokter peri kecil mengubah topik pembicaraan setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak berniat berbicara lebih banyak tentang masalah ini. Mereka berdua duduk di tangga batu di depan sebuah ruangan, mengangkat kepala, dan mempelajari langit berbintang yang tak berujung. Sudah bertahun-tahun sejak kita menyaksikan langit malam bersama, namun, langit malam di lembah kecil dekat kota Qingshan itu masih lebih indah. Setelah mengobrol dengan lembut untuk waktu yang lama, dokter peri kecil menyandarkan tubuh cantiknya dengan lembut ke dermaga batu di samping. Matanya perlahan tertutup saat dia dengan lembut bergumam. Dia benar-benar tertidur. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia menoleh untuk melihat wajah cantik yang dipenuhi dengan kehangatan. Saat itu, mereka telah berjuang untuk target mereka sendiri. Saat ini, mereka telah mencapai ketinggian yang tidak akan pernah berani mereka bayangkan saat itu. Aku akan menemanimu untuk melihat langit malam di sana setelah kita kembali ke Kekaisaran Ma Jia. Wajah cantik Little Fairy Doctor perlahan menjadi lebih lembut, seperti dia mendengar suara lembut Xiao Yan. Xiao Yan mengeluarkan jubah hitam besar dari cincin penyimpanannya. Dia dengan lembut menggunakannya untuk menutupi tubuh halus dokter peri kecil. Dia juga perlahan bangkit dan maju 2 langkah. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke langit berbintang yang cerah. Sementara dia fokus pada langit, dia tiba-tiba menemukan sesuatu.
jika dibandingkan dengan langit malam lainnya, langit malam kota pil suci ini sepertinya dipenuhi dengan spiritualitas. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya saat dia diam-diam berdiri di bawah langit berbintang yang luas dan tak berujung. Xiao Yan telah berdiri selama hampir 2 jam. Selama 2 jam ini, tubuhnya tetap tidak bergerak, tampak seperti patung. Kedua matanya memperhatikan bintang-bintang yang berkedip-kedip di langit. Posturnya ini baru saja mencapai tanda jam ketiga ketika sudut mulut Xiao Yan tiba-tiba terangkat menjadi sedikit melengkung. Dia perlahan menutup matanya. Kekuatan spiritual Xiao Yan menyebar dari antara alisnya seperti air banjir saat dia menutup matanya. Kekuatan spiritualnya yang agung terbentang. Setelah itu, ia mencapai langit berbintang yang cerah. Kekuatan spiritual terbuka di langit seperti gelombang air. Perasaan tidak biasa dipenuhi dengan spiritualitas telah menyertai kekuatan spiritualnya yang menyebar. Ini diam-diam menuliskan jejak samar pada kekuatan spiritual Xiao Yan yang tersebar luas seperti segel yang misterius dan membakar. Xiao Yan, yang matanya tertutup, tidak menemukan bahwa tubuhnya yang benar-benar dia mulai memancarkan cahaya fluoresen yang lemah pada saat ini. Cahaya fluoresen semacam ini sangat misterius. Mata telanjang seseorang tidak dapat melihatnya. Sebaliknya, seseorang harus menggunakan kekuatan spiritual untuk merasakannya. Rerumputan kuning yang agak layu di sekitar tubuh Xiao Yan mulai kehilangan warna kuning layu di bawah kilauan cahaya fluoresen yang lemah ini. Tunas diam-diam muncul, menyebabkannya tampak penuh dengan spiritualitas. Pada saat ini, Xiao Yan secara alami tidak dapat mengetahui tentang perubahan di sekitar tubuhnya. Dengan kekuatan spiritualnya menyebar lebih jauh, jejak buram itu tumbuh. Jiwa Xiao Yan tampak seperti mandi di bawah sinar matahari yang hangat di hadapan jejak membakar yang semakin dalam, menyebabkan dia merasakan perasaan nyaman yang luar biasa kuat. Penyebaran kekuatan spiritualnya berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba itu menerobos ke tempat yang tidak diketahui dan tiba-tiba bergetar. Pada saat Xiao Yan pulih, dia menemukan bahwa pandangan jiwanya bisa melihat naga besar yang tak berujung meringkuk di tanah. Kedua mata naganya yang besar itu tertutup rapat. Semacam api hitam ungu yang aneh bertahan di sekujur tubuhnya. Hati Xiao Yan tiba-tiba merasakan perasaan yang akrab saat kekuatan spiritualnya melihat nyala api berwarna ungu kehitaman. Sebuah napas lembut segera terdengar di dalam jiwanya. 3.000 api terbakar. Siapa yang berani mengintip ke dalam wilayah bintang di kota Pil? Teriakan keras tiba-tiba terdengar dari dalam jiwa Xiao Yan saat dia tersentak. Teriakan yang tiba-tiba dan keras ini menyebabkan kekuatan spiritual Xiao Yan yang menyebar meledak terpisah. Segera, itu dengan cepat menghilang dari ruang bintang yang mendung ini. Semacam spiritualitas yang samar-samar tertinggal setelah jiwa Xiao Yan tersebar. Itu sebenarnya roh negara jiwa. Suara samar dan misterius terdengar di dalam ruang kosong setelah tampaknya merasakan sisa-sisa spiritualitas jiwa. Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat di Manor yang jauh di wilayah luar kota Pil Suci, tiba-tiba membukanya. Kakinya mundur 2 langkah dengan goyah. Ekspresinya sedikit pucat saat dia beralih ke wilayah terdalam di Holy Pil City. Tempat dia merasakan 3000 Burning Flame sebelumnya pasti ke arah itu. Wilayah bintang Pil City, tempat itu adalah tempat disegelnya api 3000 api, ya. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.